What is up everyone, Agustina here and welcome back to Agustina Channels here once freaking again. Jadi kita hari ini akan melihat dan mencoba untuk mereview plugins yang bisa dibilang ini adalah salah satu plugins dari Filament PHP. Untuk Filament PHP itu adalah Kit Starter Kit deh guys ya. Jadi mungkin buat kalian yang nggak tahu, ini merupakan salah satu package yang direview oleh Filament Daily yang biasa dibilang oleh abang Poviles Corop gitu. Nah, jadi di sini salah satu developernya itu membuat sebuah kit, membuat starter kit gitulah bisa dibilang, yang dimana ini tuh bisa dibilang kayak starter kit yang sudah langsung komplit jadi satu gitu. Jadi kita tinggal make dan juga menggunakannya gitu, langsung ya guys ya. Dan di sini di deskripsi dibilangnya a powerful and opinionated Filament PHP Starter Kit designed to accelerate your admin panel development. Kit provides a robust foundation with pre-configured plugins, configuration, and best practices for building feature-rich admin interfaces. Nah, jadi package ini dia berfokus ke configure plugins, configuration, dan best practice for building feature-rich admin interfaces ya gitu ya guys ya. Dan syarat untuk Shubi untuk sudah membuatkan plugins untuk kita semua gitu kan yang bisa kita pakai. Dan pas aku scroll ke bawah ternyata dia adalah orang Indonesia guys. Wow, orang Indonesia ya. Orang Indonesia, namanya adalah Putra Prima. Is a full stack web developer from Indonesia. He's been developing and teaching web development for more than 10 years. And enjoys working with Laravel. You can check out his YouTube channel here gitu ya guys ya. Jadi kita bisa ngecek YouTube-nya. Shout out untuk Urusan Ngoding untuk sudah memberikan kita plugins yang kita bisa gunakan nih guys ya. Nah, jadi kita hari ini akan bareng-bareng untuk mencoba Kit karena ini sangat menarik banget untuk kita kulik ya. Karena di sini ada Kit Filament Starter Code-nya gitu, ada include di sini sudah langsung di-includein adalah Filament Shield, Filament Breezy, sama API Service sama Filament Socialite. Jadi kayak Filament Socialite itu kayak authentication untuk bisa kita pakai Google atau segala macamnya yang kayak gitu guys. Nah, jadi di sini untuk documentation-nya ada introduction video, ada features, ada quick start segala macamnya, nanti kalian bisa cek nanti di bawah ya guys ya. Dan forks-nya ada 61, stars-nya ada 254. Issues-nya ada 3 guys. Nanti kita akan coba untuk cek issues-nya seperti apa. Laravel versi 11, sekarang sudah versi 12 dan Filament itu versi 3.2. So, ya, jadi kita akan coba untuk melihat seperti apa gininya, dan kita akan disuruh untuk menggunakan Laravel Starter Kits. Heartku nggak jalan by the way. Oke, jadi aku akan bikin versi versi cut-nya dulu sama versi uncut-nya ya guys ya, karena memang ini akan lama banget sih, literally. Oke. Composer create project Shubi Kit. Composer create project ya. Kok tumben aku mendengar ada Shubi Starter Kit ya. Harusnya sih dia bikin plugins khusus untuk untuk quick access dan bisa dipakai yang di custom starter kit gitu loh. Karena dia bilangnya harusnya sih bisa dibuat di bagian sini gitu kan. Tapi dia bilangnya berani banget, dia bilangnya starter kit gitu kan. Jadi kan harusnya dia pakai yang bagian starter kit ini gitu. Tapi kenapa dia bisa bilang starter kit gitu kan? Kenapa nggak bilang Kit aja gitu? Jadi by the way ya kayak gitu sih kurang lebih. So kita akan mencoba untuk create project dulu di sini. Jadi kita akan mencoba untuk buat projectnya dulu karena kita kebiasaan pakai Laravel Heart. Jadinya kita buka CMD dulu. Terus kita akan ls, kita akan make directory dulu project dan masuk ke project. Clear, kita baru masuk ke composer create project Shubi Kit gitu ya guys ya. Nah, nanti akan di sini masuk downloading starter kit dan semuanya kita masuk. Jadi mungkin kayaknya masuk downloadin Laravel ya kayaknya ya. Kelihatan nggak sih? Kalau aku di sini nggak kelihatan ya by the way. Let's see. Oh iya, jadi akan downloading Laravel Sanctum dan juga menginstal semuanya gitu yang kita perlukan gitu ya guys ya. Karena kita tidak menggunakan yang lain, kita menggunakan starter kit, jadi kita perlu untuk install dulu. Kita akan mencoba untuk lihat dulu apa saja yang di-download di sini. Hampir semuanya sih kita lihat ya. Di sini ada Laravel Cell, ada Pin, ada Pel juga. Pelnya kalau untuk Windows sih dia tidak diperlukan sih sebenarnya, tapi it's really okay. Terus untuk yang mana aja nih yang begini? Oh ini. Ini untuk
Ini untuk configurationsnya, ini juga oke, ada filamen semuanya. And terus sebentar. Ini dia otomatis langsung nge-scroll gitu ya. File exists, database SQLite, touch DB database. Oke, dia akan membuat SQLite, langsung bikin PHP artisan historic link. Terus project has been connected to project apply. Oke, jadi langsung di link ya. No connection could be made because target misalnya nah ini MySQL. Ya. Jadi mungkin kayaknya perlu di fix sih karena karena kan basically Laravel 12 itu Laravel 11 atau Laravel 12 itu basically udah menggunakan SQLite gitu. Jadi mungkin harus dibenerin dulu ya di bagian Laravel di bagian projectnya. Karena di sini kita sudah tidak menggunakan MySQL gitu dan sedangkan di sini itu dibuatnya database SQLite dan kenapa buatnya tuh MySQL gitu. Kenapa buatnya MySQL gitu kan. Jadi agak keliru di situ. Jadi mungkin harus dibenerin dulu ya guys. Mungkin harus dibenerin ya. Untuk mungkin owner dari gininya. Terus kita lihat di sini semuanya ke download. Ada Symfony. Tidak ada yang terlewat. Tapi kayaknya Laravel Forms, League, segala macam. Oke. Ini Laravel Framework-nya versi 12 gitu. Laravel Framework versi 12 dan sedangkan dia bilang Laravel versi 11 ya guys ya tadi yang dia lihat ya. Nah nih. Harus direvisi sih ini. Yang di bagian ini harusnya direvisi. Kita balik lagi. Kita lihat dulu. Terus ada filament support. Oke, udah filament support udah semuanya. Dan Herin, Dead Format Converter juga oke. Dan juga semuanya it's really oke di sini. Oke, udah semua sih kayaknya. Ada bacon, oke. Oke, aman sih. Bacon QR code sebenarnya nggak masalah, tidak begitu diperlukan. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian pakai project yang ada QR code-nya juga bisa kalian pakai itu sih. So, kita akan masuk ke project. Kita akan masuk ke KaidoKit. Kita akan LS seperti biasa. Kita melihat ada beberapa banyak. Ini apa nih blueprint-nya? Aku nggak tahu sih blueprint. Oke. So, kita akan mencoba untuk masuk ke PHP Storm X6664. Oh, ternyata nggak bisa. Mungkin kayaknya kita perlu link. Kita akan link existing project, kita lihat di sini, terus kita cek ke bagian, kita akan melihat project, terus ada KaidoKit, kita akan select folder, PHP 8.4, dan next, nanti otomatis langsung dibuatin link untuk masuk ke Laravel Heart-nya ya guys ya, symbolic link, terus kita open in browser, kita lihat dulu apa saja yang sudah dibuatin. Harusnya sih muncul ya semuanya ya, tapi kenapa dia loading ya, aku nggak tahu sih, literally. Oke, so kita lanjut ke bagian sini. Oke, karena ya memang ya tadi yang kita sudah bilang tadi sebelumnya gitu loh. Jadi karena karena di defaultnya itu dia menggunakan MySQL gitu. Oke, jadi kita akan coba benerin. Nah, dari sini suruh komputer install dan juga npm install. Copy.env ini sebenarnya nggak masalah karena kita nggak perlu nggak sih? Oke, .env juga udah nggak ada. Configure database in .env. Yang ini sih yang sedikit keliru ya. Kita akan coba masuk ke codingan kita. Oh, ternyata nggak mau masuk. Oke, nanti aja kita akan coba untuk atur. Soalnya aku belum sempat ngatur sih, literally. Please login again. Oh, oke. Nanti kita akan login. Kenapa login ya? Why? Login sessionnya kenapa? Ya, login session has been expired. Oke, so kita akan masuk ke PHP Storm. Kita akan coba lihat, kita akan down send. Kita akan melihat dulu bagaimana project ini berjalan dengan lancar. Kita akan start trial, start 30 day. James Goldzierg. Oke, terus kita akan close, kita akan open. Terus kita masuk ke project KaidoKit. Nah, di sini akan masuk ke KaidoKit ya guys ya. Terus project. Aku sama sekali belum ada konfigurasi untuk Kaido ya guys ya. Nah, kita akan coba lihat dulu kita akan coba lihat dulu untuk bagaimana seorang Syubi ini membuat sebuah project gitu ya guys ya. Ya kita tahu sih bahwa membuat package itu susah dan kita ngerti gitu kan. Tapi at least kita mencoba untuk mereview salah satu ini apakah berguna apa tidaknya itu belakangan kalau menurutku ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari segi apapun ini
Kita lihat segini, ini aja sudah misleading gitu. Maksudnya kayak udah harusnya bisa match sama yang apa yang terjadi gitu kan. Maksudnya tuh kayak documentation tuh kan documentationnya kan itu gunanya itu untuk membuat arahan dari kita dari orang-orang yang belum pernah menggunakan application ini gitu kan, dan makanya ada documentation. Dan at least kalau misalnya kalau misalnya kalian membuat sebuah package, at least documentationsnya itu jelas gitu, jelas dan juga menyesuaikan sama apa yang user lakukan gitu. Maksudnya kayak user kalau misalnya punya error apa segala macam, harusnya tuh bisa di fix di documentationsnya gitu sih kurang lebih. Ya kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku share ke kalian semua. Dan kita akan coba untuk minimize dulu karena AI assistant. Ini nggak tahu kenapa ya AI assistantku kenapa ya, nggak tahu sih, nggak ngerti. Ya nanti kita akan coba untuk AI assistantnya. Terus kita akan coba untuk lihat dulu. Sebenarnya sini ada indexing, by the way, tapi karena karena kita nanti perlu kita coba untuk bikin dulu. Nah, as you can see, di sini aja env sudah ada env gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak env ini, as you can see, env.env di sini. Nah, di sini aja udah salah nih. Nah, ini aja udah salah, lokal 8000 kayak namanya iDockit, terus maksain banget gitu loh app name-nya. Kenapa nggak bikin Laravel aja gitu kan? Kenapa harus namanya iDockit gitu? Jadi perfeksionis banget gitu. Terus ada di database-nya iDockit. Nah, di sini yang kita harus benerin. Nah, kita pakai yang namanya SQLite. Kita bisa rubah sini aja. SQLite. Terus kita komen aja semua ini. As you can see. Nih komen. Terus ini kita komen. Karena SQLite itu udah langsung otomatis masuk ke bagian database SQLite ini ya guys ya. Nah, ya. Sebentar. Oke, jadi kita akan coba untuk masukin SQLite, terus kita migrate. PHP artisan migrate. Fresh, fresh, double dash, shit. Oke, jadi banyak banget sih yang di gini. Ini ada example-nya, postseeder sama kotak seeder ya guys ya. Terus kalau misalnya kita masuk ke sini, ke .test, harusnya sih mau ya. Soalnya udah connect langsung ke database-nya yang kita punya gitu. Dan aku lebih senang pakai SQLite karena memang SQLite merupakan salah satu database yang memang kita bisa. Oke, kita perlu fit manifest not found. Oke, kita perlu pakai yang namanya npm install. Oh, sama Laravel debug juga udah kelihatan di sini by the way. Oke, jadi kita perlu install npm install. Jadi kayaknya sih kita nggak perlu untuk npm install sih literally. Tapi kenapa kita perlu npm install ya? I don't really know. Nah, node versionnya padahal udah 2.3 loh. I don't know what's going on. Tapi kayaknya perlu npm install sih. Ya, tapi kayaknya perlu npm install gitu. Nah, vulnerability sudah ke-install semua. And ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita perlu ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian pakai Laravel, mungkin kayaknya ini nggak akan work ya. UTC-nya, time zone-nya kita nggak perlu. Sebenarnya kita pakai Asia Singapura. Kenapa dia pakai Singapura gitu loh? Nggak ngerti aku sih. Oke. So, ya jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya kita udah npm install, harusnya sih udah mau ya. Kita coba migrate lagi ulang. Kita akan login. Oke, fit manifest not found. Oke. Ini aku nggak tahu sih kenapa. Kenapa harus fit manifest gitu? Maybe npm run dev will be good. npm run build. Tapi kayaknya di documentation ada nggak sih? npm install doang. Copy.env. Ini pakai resend dan ini optional, kita bisa pakai bisa nggak? Oh iya, composer run dev dong. Oke. Ini kita pakai npm run build. Harusnya sih udah ya. Kita akan coba. Harusnya sih udah ya. Oke, udah. Oke, di sini udah langsung login, sudah langsung rewrite login karena ini pakai, aku lupa sih pakai apa nih untuk loginnya, aku lupa. Or login via Google. Oke, dia udah bisa pakai Google. Tapi karena kita nggak bisa pakai Google-nya, mungkin kita authorization block karena API-nya kita nggak display.
invite request. Terus kita admin.com. Kalau misalnya kita sign in, kita langsung masuk rewrite dan sign in dan otomatis masuk ke bagian sini ya guys ya. Oke. So ya, jadi di sini kita ada dashboard, terus ada profile. Ada profile juga di sini. Jadi kita ngelihat ada profilnya banyak banget di sini. Ada avatar URL, terus ada segala macamnya, segala macam-macam kayak gitu sih. Terus kok cuma satu aja ya? Harusnya kan banyak gitu. Why? Harusnya kan di sini banyak book seeder, post seeder, sama kotak seeder gitu. Books table, permission harusnya ada. Post yang di sini kok nggak ada ya postnya? Why? Oh kayaknya harus roll deh. If it runs successfully, you get this login interface. Okay. When signing in, you saw this. It's not much yet, but it's getting there. Next step is best setup to RBAC. Okay, RBAC. Okay. It's weird. Okay, so still generate policies. Which panel do you want to generate policies for? Admin. Okay, jadi langsung dibuatin view book, read policy sama token policy, user policy juga. Okay. Successfully generated permission for high nation. Okay, good. Okay, terus it will ask which panel do you want to generate permission policies for tujuan panel. Setup the super admin using this command. Okay. Kita akan coba untuk PHP Recent Shield. Please provide user ID to be set as super admin. Provide admin. Oke. Oh ya, saya kayaknya glitching sih literally, tapi I don't really know what's going on, but kayaknya glitching deh. Karena aku nggak ngerti sih kenapa dia glitching. Pokoknya intinya no query results untuk admin. Padahal di sini name-nya sini udah admin sih. Di sini name-nya udah admin gitu, tapi aku nggak ngerti kenapa. Okay. Super admin. Choose your super admin using user and login again. Please provide user ID. Yang mana user ID-nya? User ID to be set as super admin. Oke, kayaknya 11 ya. Sebentar. Shield super admin 11. Oke. Admin ada berapa? Oke, berarti nomor user ID itu nomornya berarti maksudnya. Oke. Tapi dia nggak jelas sih ngasih taunya sih. Mungkin kayaknya harus dibenerin ya. Sukses admin login. Oke. So let's take a look. Kita akan log out. Disuruh log out sih guys. Oke, so kita akan admin.com, kita akan sign in. Ulang dan otomatis langsung kelihatan semuanya gitu ya guys ya. Jadi di sini ada tokens. Ada user token, ada new token. Wah, cuma gini doang, basic banget ya. Kita akan new token. User select option. Misalnya di DS, misal ABBK. Oh, oke. View any book. Oh, ini kayaknya filament shield ya. Oke, kita akan update book misalnya. Name update book misalnya. Update book for MS Annabelle King. Oke, kita akan create. Terus abilitiesnya update book doang gitu. Oke. Token created, save it. Oh, oke. Tokennya udah bagus. Kok disuruh copy ya? Harusnya kan ada gininya dong. Ada opsi untuk copy-nya gitu. Copy it gitu misalnya di notificationsnya. Harusnya sih bisa ya. Tapi ya jelas ya nggak apa-apa sih. Oke, terus kita akan roles. Kita akan melihat rolesnya ada super admin. Guard name-nya web, permissionsnya 50. Oke, looks cool. Aku suka sih. Jujurly aku tidak begitu suka sama filament shield ya. Karena filament shield itu lumayan ribet untuk makainya. As a first person lumayan ribet makainya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian biasa menggunakan filament shield, please ajarin aku gimana caranya pakai. Dan ya, jadi kita akan lihat di sini ada API service. As you can see, API service-nya kosong, beneran kosong atau kenapa? Terus ini app service provider, di sini ada register, ada filament register under hook, panels body end. Oke, looks clean. Ada book policy always. Ada book polisinya, delete book, terus ada delete any book. Ya, this user can, ya gitu-gitu sih. Contact policy dan post policy seperti biasa lah. Seperti biasa. Terus ada book juga di modelsnya. Ada public function media conversion sebenarnya sih oke.
Oh, dikonversi ya. Dikonversi 30% non-CUDA. Oke. Terus ada controllers, ada book controller juga. Ini CRUD biasa, CRUD standar. Ada kontak juga. Ya, seperti biasa sih. Ada API. This is ada API juga. Ini keren sih, aku suka. Out attempt untuk bikin login API-nya. Yap. Looks good. Ada login controller juga. Kosong. Login sama registernya kosong nih by the way. Tapi nggak apa-apa sih. Ada login request, as always kosongan. Terus ada store book request juga sama. Segala macam. Yap. Oke, jadi filament kita kan sebenarnya sih NDB filament aja sih ya. Get columns. Ini untuk import ya. Export. Oh iya bener dong untuk import. Wow, this looks cool. Oke. Tapi kayaknya ada perlu perbaikan banyak sih di bagian sini ya guys ya. Harusnya tuh di bagian resource itu dia harusnya bisa di bagian misalnya dia empty. API book API service. Create handler. That doesn't look good by the way. Sebentar. Aku coba bikin gini dulu. Soft wrap. Agak bingung juga aku misalnya pakai. Oke. Alright. Oke, di sini handlernya oke sih kalau menurutku ya. Karena bikin get model, bikin new model gitu, nanti modelnya bikin fill request all gitu, create handler. Oke, looks clean. Terus ada delete handler, ada di pagination handler untuk handle API-nya ya. Ada book API service, ini dia berupa kelas PHP class. Ya, rupa dana API service. Ya. Looks cool. Terus ada role controller seperti biasa. Nah, ini sih get permission prefixes nih, ini yang agak krusial ya menurutku ya. Nah, yang di bagian sini tuh harusnya kan ini info list ya. Ini nggak apa-apa sih, is really okay. Kenapa dia pakai info list ya? Nggak ngerti sih aku kenapa dia pakai info list gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia pakai info list sih literally. Tapi yang jelas kalau misalnya lebih bagus nggak usah pakai info list sih. Yang ini aja tetap masih bisa oke gitu kalau menurutku ya. Nah, untuk yang book itu harusnya dia bisa nambahin yang di bagian sini sih. Harusnya bisa ditambahin kalau misalnya ini tuh empty gitu. As you can see, kalau misalnya aku coba delete selected, confirm. Nah, no books ini harusnya bisa tambahin create new book sebenarnya. Jadi kayak bisa ditambahin apa ya namanya ya, lupa aku namanya anjir, tapi ada project selanjutnya kok. Ada pokoknya add apa gitu pokoknya. Lupa. Tapi yang jelas harusnya sih ditambahin gini get books gitu, literally. So, ya. Jadi kalau lebih seperti itu sih. Tapi so far so good sih kalau menurutku ya. Dengan seperti ini, tapi yang jelas mungkin kayaknya di documentations itu lebih diperlengkap lagi. Mungkin harus diperlengkap lagi karena memang tidak semua orang itu menggunakan Composer install untuk menggunakan app ini gitu. Tapi kalau misalnya masih pakai menggunakan Composer create project, itu menurutku udah outdated bisa dibilang ya, karena memang kebanyakan orang yang kalau misalnya mau pakai ini tuh sudah menggunakan Laravel Heart sih literally. Sudah menggunakan Laravel Heart dan sudah meninggalkan yang namanya command prompt gitu. Misalnya kayak Composer require apa segala macam kayak gitu-gitu tuh udah ditinggalkan. Tapi karena sudah ada yang namanya Laravel Heart, yang which means itu udah langsung diinstalin semuanya gitu, everything. Apalagi sudah ada yang namanya custom starter kit gitu ya guys ya. Jadi mungkin untuk tim dari dari tim Composer require dari timnya Kaido Kit mungkin harus diintegrasikan ke starter kit yang seperti ini sih. Jadi mungkin bisa disubmit ke Tony Lea aja, Tony Lea Laravel New misalnya. Nah, jadi di sini tuh bisa kalian submit aja gitu project kalian gitu kan. Pasti akan banyak ada orang yang make gitu. Di sini tuh sebenarnya sudah banyak sebenarnya yang udah bisa kalian pakai gitu kan, dan benar-benar udah bisa digunakan gitu. Apalagi ini sebenarnya salah satu fitur yang bisa menghemat waktu kita banget gitu kan.
Sebenarnya aku tahu kok niatnya baik gitu sebenarnya niatnya baik untuk membuatkan Kaido Kit gitu kan, Kaido Kit dan juga bikin package itu bikin package itu nggak gampang gitu kan, ngerti kok aku. Cuman lebih baik ini sih saranku ya, lebih baik itu mungkin bisa dibuatin kayak starter kit yang seperti ini sih. Starter kit yang seperti ini supaya nanti kedepannya bisa kita gunakan gitu sebagai orang yang pengguna, sebagai user gitu kan. Mungkin bisa menggunakan starter kit yang seperti ini. Dan kita cuma tinggal langsung masang aja gitu, tinggal langsung masang dan segala macamnya, dan tidak perlu komposer install, npm install segala macam ya kayak gitu-gitu. Jadi ya saranku sih seperti itu sih ya, saranku seperti itu karena memang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan terbiasa dengan Laravel Heart, menggunakan Laravel Heart, apa salah? Tidak salah kok kalau misalnya kita tidak merubah kebiasaan tidak merubah kebiasaan yang kita biasanya gitu sih kurang lebih. So ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya dan oke sih kalau menurutku so far so good ya. Di sini tuh langsung, tapi aku bagusnya sih ini langsung diinstalin diinstalin mana dia ya. Diinstalin banyak diinstalin banyak plugin sih. Jadi kayak Filament Shield, ada Filament Breezy, API Service sama Filament Socialite gitu. Menurutku ini udah bagus banget. Dan penyampaiannya juga oke kalau menurutku ya. Penyampaiannya juga oke, dan mungkin kayaknya kedepannya mungkin harus bisa dibuatin starter kit aja ya, bener-bener real starter kit gitu di bagian sini. Dan supin aja langsung, gampang kok caranya, cuman copy aja, tambahin aja git remote di git branch atau tambahin aja di template.json ini, udah ada otomatis langsung dibuatin gitu, langsung udah buat di sana gitu, biar pasti orang-orang tuh pasti ngerasa kayak oh ya udah, kalau misalnya soalnya di pikiranku tuh starter kit berarti starter kitnya hampir sama seperti ini dong, berarti kita tinggal langsung run comment seperti ini udah pasti langsung dibuatin semuanya kayak gitu. Nah di pikiranku tuh seperti itu, tapi ternyata bukan. Tapi ternyata kita perlu install lagi segala macam ya kayak gitu kan. Tapi aku totally agree 95% sama Pavel Askorov yang dia sempat nge-review juga yang Kaido Kit ini. Ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih sama dengan argumennya dia, statementnya dia yang bilang kalau ini tuh terlalu ribet gitu kan. Dia kalau misalnya udah kepikiran dari starter kit, otomatis starter kit berarti kita tinggal mengcopy sebuah komen, abis itu diinstalin semuanya dan kita tinggal langsung pakai yang kayak gitu sih sebenarnya ya, bisa dibilang ya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke kalian semua ya tentang Filament, tentang Kaido Kit. So far bagus banget, aku suka sama projectnya, aku suka sama pluginsnya. Shoutout untuk Putra Prima dan juga YouTube-nya juga namanya Dosen Ngoding ya guys ya. Shoutout untuk abang ini. Thank you untuk semuanya, thank you for everything, dan sudah membuat plugins ini. Gue suka banget. Mungkin kayaknya next kedepannya mungkin akan aku pakai ini untuk bisa di real life, untuk bisa di projectku yang nanti ke depan, soalnya kebetulan projectku nih kebanyakan menggunakan roles implementation gitu lah bisa dibilang. Kayak gitu sih kurang lebih. So thank you guys sama teman-teman semuanya yang sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa shout out untuk Dosen Ngoding dan juga Syubi untuk bisa dan juga pokoknya guys. GitHub-nya dia ya guys ya. GitHub-nya dia nih harus di di star segala macam, di support segala macam, jangan di hate. So thank you guys sama teman-teman semuanya yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya komentar tentang package ini bisa kalian share di bawah, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Anjay, keren sih.